alhamdulillah promonya Arab Maklum masih jalan. Lagi syuting juga untuk cameo film layar lebar juga. Sama nyanyi-nyanyi masih. Ibu rumah tangga masih. Alhamdulillah semuanya masih berjalan. Kak, kan sekarang lagi rame banget ya Kak soal yang selebgram itu. Kakak udah lihat belum sih Kak sebenarnya videonya? Justru memang aku tadinya nggak tahu, tapi banyak banget yang ngetek-ngetekin aku. Terus kebenaran juga kan memang sebenarnya ponakan-ponakan aku juga kenal dengan beliau gitu ya. Terus aku sih sempet bingung juga tuh, kenapa sih ini kok rame banget gitu. Ya biasalah, pastinya netizen juga kan pasti dengan pendapat dan komennya masing-masing ya kan. Sampai orang bilang, wah semuanya ya artinya sebagian pasti ngompor-ngomporin lah ya supaya ini jadi sesuatu yang besar gitu. Tapi balik lagi kalau aku pribadi tadinya cuma bingung aja kenapa gitu kan sebenarnya. Kata-katanya juga nggak jelas ya, maksudnya kayak apa nih, nggak mau disamainnya apa sih gitu kan. Sebenarnya cuma ada, mungkin aku juga nggak tahu apa yang sebenarnya mau dia sampaikan gitu. Hanya saja karena ini melibatkan, maksudnya kayak nyentil nama mama gitu ya, mungkin jadi sesuatu kan akhirannya gitu. Tapi tujuannya apa dan bagaimana juga aku nggak tahu, dan sepertinya dia juga sudah mengklarifikasi gitu. Tapi kalau aku juga kan melihatnya hanya dari sudut pandang aku sebagai anak dan sebagai pembaca atau netizen juga lah kasarnya ya gitu. Ya memang agak aneh gitu loh, maksudnya agak bingung juga aku mau gimana gitu. Intinya mama pun juga waktu tahu hal ini juga dia cuma bilang ya udah sih, sebenarnya memang basicnya juga aku merasa setiap orang punya hak untuk untuk nggak mau dimiripin siapa atau maunya dimiripin siapa, itu hak masing-masing orang, nggak masalah sebenarnya. Cuman ini karena menyenggol nama mama yang kebetulan bagi masyarakat Indonesia mama adalah seorang legend, seorang yang berprestasi, yang dianggap dari muda sampai sekarang dia cantik, sampai sekarang masih berkarir, masih menghibur semuanya gitu ya. Jadi mungkin kalau aku pribadi sih cuman menganggapnya ini teguran aja sih, teguran baik untuk yang menjadikan ini viral gitu kan, juga buat semuanya gitu, semua yang merasa ingin menjadi tokoh publik ya kan, artinya pengen dikenal sama orang, pengen jadi artis, selebgram atau apapun itu. Jadi sebenarnya ini adalah bagian dari resiko, konsekuensi gitu, bahwa apapun yang kita lakukan, secantik apapun kamu atau sehebat apapun kamu, pasti tetap akan ada yang pro kontra. Nggak akan mungkin semuanya tuh isinya cuma pujian, pasti ada celaan. Mau sebaik apapun kamu pun akan tetap ada yang salah di mata orang gitu kan, karena kan basicnya kita nggak bisa ngurusin mulut dan hati orang ya gitu. Jadi aku sih cuman bisa bilang ya udah, teruslah belajar untuk menguasai mental ya kan, karena memang mental untuk menjadi seseorang yang dikenal sama orang tuh bukan gampang. Kalau cuma untuk menjadi artis aja, mungkin dengan kamu bisa nyanyi, kamu bisa acting, kamu bisa sesuatu, mungkin kamu bisa jadi artis. Tapi banyak juga, apalagi kalau yang kayak di luar negeri ya, banyak yang sampai bunuh diri, depresi karena komentar-komentar orang apa segala macam gitu kan. Jadi kesehatan mental itu juga diperlukan sekali gitu loh, untuk kita bisa menjadi seorang yang bijaksana dalam bersosial media kayak gitu. Kan tadi kan Kak Dewi bilang nih banyak banget yang ngompor-ngomporin nih ya. Iyalah. Mungkin ngebawa ke ranah hukum atau kekeluargaan aja sih buat menyelesaikan masalah ini. Basicnya kami kenal kok. Dia harus ya mungkin kalau dia nggak tahu aku atau merasa tidak kenal aku, karena memang dia itu kenalnya satu sekolahnya sama ponakan-ponakan aku. Terus kalau untuk ibunya dia sendiri juga temannya kakak aku, temannya mama aku gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak akan mau juga melebar kemana-mana gitu kan, nggak akan ya maksudnya ini sesuatu hal yang lumrah gitu. Maksudnya menurut aku ini sesuatu hal yang nggak perlu dibesar-besarkan lagi gitu ya, karena ya apa ya, kita saling kenal, terus mungkin dia juga lagi dalam kondisi yang seperti apa kita nggak tahu gitu ya. Cuman ya paling nextnya aja belajar untuk nggak artinya
untuk berkomentar secara bijak gitu loh, sehingga tidak menyelipkan nama seseorang, ya akhirnya memberikan potensi buat netizen mengadu domba dan segala macamnya. Kalau kita mah diadu domba mah udah biasa, tapi kan nggak usah terpancing juga gitu kan. Kita juga yang lebih tahu lah kondisinya seperti apa gitu. Jadi kita ambil baiknya aja. Ya mudah-mudahan dalam segala sesuatu yang terjadi baik buruk kita tetap ambil, pasti Allah selipin satu sisi baik yang bisa diambil gitu. Tapi kalau ibu sendiri nih mungkin ada rasa kekecewaan gak sih atau sedih nih dengan komentar-komentar dari selebgram itu? Enggak sih, karena maksudnya gimana ya, mama tuh kan udah dengan porsinya sendiri, jadi dia juga ya udah sih urusannya dia mau disamain sama aku atau enggak gitu. Walaupun memang pertanyaannya kalau nggak mau disamain tuh kenapa segitu banyak yang pengen seperti Elvy Sukaesih, segitu banyak yang mengidolakan Elvy Sukaesih, segitu banyak akhirnya yang orang berkomentar segala macem, kenapa, kan itu sebenarnya tanda tanyanya kan gitu loh. Tapi ya udah, mungkin dia punya standar kecantikan tersendiri atau mungkin dia punya standar idola tersendiri, kan kita juga nggak tahu, itu haknya dia. Jadi kalau mama tuh santai dan dia juga mau komentarinya, ya udah mungkin kamu merasa saat ini lebih cantik dari aku atau apa, ya itu hak kamu gitu. Tapi kalau kakak nih sebagai anak merasa mungkin ada rasa sedikit kesal nggak sih kak dengan komentar ini? Tadinya sih kesel sih, nggak sampai gimana ya, bukannya kesel sih, cuman apa ya, kayak apa sih gitu, kayaknya apa banget sih gitu kan, kayak ya elah lu gitu, kenapa mesti begitu gitu, yang akhirnya orang malah nyerang balik ke dia juga gitu kan. Sebenarnya ini bagus buat mama, tapi kan satu kerugian buat dia kan gitu. Itu juga yang aku sayangkan gitu, kenapa harus membuat satu statement yang akhirnya merugikan dia sendiri gitu. Dan sekarang dia mengatakan tidak mau diadu domba, tidak mau ini apa segala macam. Nah itu kembali lagi, makanya aku bilang untuk terjun bebas di dunia selebritis ini tidak mudah. Kita nggak cuma perlu badan bagus, muka bagus, orang yang berprestasi yang menjaga karirnya dengan luar biasa aja tuh masih sering dapat hujatan dan segala macamnya gitu loh. Jadi memang aku sih kan menjaga diri itu dari mulai aku masih jadi seorang anak artis sampai udah jadi artis gitu kan, sampai membuat kesalahan, memperbaiki diri dan kembali diterima, itu juga bukan satu proses yang gampang. Aku sendiri sebagai anak seorang artis pun merasa capek sekali sih gitu. Jadi kalau memang nggak mau capek, nggak mau terima resiko dan konsekuensi menjadi seorang selebriti, ya udah gitu, jangan. Karena sayang akhirnya cuma dijadikan bahan-bahan kayak gini kan, sayang sih kalau menurut aku. Tapi kalau misalnya selebgram ini seandainya minta maaf secara langsung nih, apa sih yang bakal kakak lakuin atau ibu lakuin? Nggak tahu ya kalau ibu. Aku yakin kita juga nggak ada yang gimana-gimana sih. Jadi kayaknya nggak tahu deh. Ya silakan aja kalau mau berbesar hati minta maaf, ya nggak apa-apa juga, nggak pun juga buat kita nggak masalah kok, karena ya kembali lagi itu gitu. Ya ini harusnya menjadi pelajaran berharga buat dia gitu. Tapi yang terakhir nih Kak, mungkin harapannya seperti apa sih untuk masalah ini? Ya udahlah, nggak usah diperbesar gitu kan. Sama-sama belajar aja, netizen juga bijak menyikapi segala sesuatunya ya kan. Yang diiniin juga bisa belajar dari kejadian ini untuk nggak, ya artinya tidak terlalu sensitif atau mungkin menyikapi komen orang. Karena kan gini, kita tuh kalau ngirim pesan aja dengan ketikan aja kan kita bisa salah paham ya, dengan intonasi nada, cara baca kamu sama cara baca orang kan beda gitu kan. Jadi aku juga nggak tahu persis alasannya dia kenapa bisa kayak gitu. Netizen yang lebih tahu, netizen yang maha benar. Jadi buat aku sih ini sepele gitu, nggak perlu ini lagi, karena insya Allah aku yakin mamaku sudah ada di tempat yang jauh lebih baik gitu. Oke. Kakak, makasih banyak.